Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Ya Bapa kami yang berkata di surga, segala puji syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kalau kami masih boleh kesempatan Tuhan, untuk kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama belajar mengenal Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa, berikanlah roh-Mu Bapa, untuk kami boleh mengerti Bapa. Biarlah kami boleh seperti tanah yang subur Bapa, yang boleh ditanami oleh firman-Mu Bapa. Tolong hamba-Mu terutama Bapa. Biarlah kata-kata Tuhan saja yang boleh disampaikan kepada para jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pimpinlah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita sama-sama kita mau membaca dari Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Pertanyaannya adalah kenapa Petrus tidak menanggapi perintah Tuhan Yesus yang baru, yaitu untuk saling mengasihi. Tapi Petrus malah bertanya, kenapa ya? Apa Petrus nggak dengar Tuhan Yesus kasih perintah itu? Apa jangan-jangan Petrus pura-pura nggak dengar? Kalau orang yang pura-pura nggak dengar itu namanya apa ya? Songong ya. Songong atau belagu, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Contoh misalnya, seorang bos gitu, dia mau pergi nih, terus dia ngomong ke anak buahnya atau ke pembantunya, "Saya mau pergi ya, kamu tolong kerjakan A, B, dan C," gitu ya. Tapi pembantunya ini kan harusnya dia menanggapi perintah bosnya ya, "Iya bos," atau enggak, "Siap bos," gitu, atau "Iya bu," gitu ya. Tapi ternyata pembantunya malah bilang gini, "Emangnya ibu mau kemana?" Nah, itu namanya kepo ya. Udah, nah begitu juga dengan Petrus. Petrus diberi perintah, Petrus dan murid-muridnya diberi perintah baru sama Tuhan Yesus. Mereka tidak menanggapi perintah yang Tuhan Yesus berikan. Tetapi dia malahan bertanya, emangnya kemana Tuhan Yesus mau pergi? Petrus nggak dengerin apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan dia pun malahan menanyakan hal-hal yang sebenarnya ya nggak perlu gitu ya. Nah berarti itu adalah songong plus kepo. Nah jangan sampai ya Bapak Ibu itu terjadi juga sama kita. Sudah lama kita percaya Tuhan Yesus, sudah lama kita ikut Tuhan Yesus, bukannya kita tambah dekat sama Tuhan Yesus, kita malahan songong dan kepo. Tapi kan seharusnya kita tambah kenal Tuhan Yesus, kita tambah percaya pada Tuhan Yesus, kita tambah paham apa yang Tuhan Yesus mau, dan kita ini disebut sahabatnya, bukan lagi hambanya. Seperti Yohanes 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Dan di Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Nah, pertanyaannya apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintahnya, yaitu untuk saling mengasihi. Kenapa disebut perintah baru? Karena perintah atau hukum yang terutama yang pernah Tuhan berikan kepada kita adalah satu,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan memberikan perintah yang baru, yaitu untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama apa? Sesama murid, sesama jemaat, dan juga sesama saudara seiman. Tuhan pun memberi teladan dengan mencuci kaki para muridnya. Marilah Bapak Ibu kita saling mengasihi, yaitu dengan saling mendoakan, saling mengampuni, dan jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pertanyaannya, apakah kita sudah saling mengasihi? Kalau dengan kekuatan kita sendiri, mungkin kita tidak mampu untuk mengasihi. Tetapi dengan anugerah Tuhan, kita mampu untuk mengasihi tanpa pamrih. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah semua orang tahu bahwa gereja kita jemaatnya saling mengasihi? Marilah kita untuk saling mengasihi, yaitu dengan kita saling mendoakan, saling mengampuni, dan jangan ada perpecahan di antara kita. Kadang-kadang kita ngelihat anak kita sering adu gitu ya, adu pinter, adu hebat, adu yang paling disayang papa mama. Tetapi padahal kita sebagai orang tua kita paling senang kalau anak kita akur, kalau anak kita saling sayang satu sama lain. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan pun menghendaki, Tuhan pun memberi perintah kepada para muridnya untuk saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan Yesus tidak menjawab kemana Tuhan Yesus pergi? Jadi pada saat Petrus bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab kemana Tuhan Yesus pergi? Tapi Tuhan Yesus malah menjawab, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Sebenarnya kemana sih Tuhan Yesus pergi? Itu ada di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Petrus belum bisa mengikuti Yesus sekarang? Ya karena memang belum waktunya. Tuhan Yesus tahu bahwa imannya Petrus belum kuat untuk meminum cawan dari Kristus. Tetapi kelak, kapan kelak itu? Kelak Petrus pun akan mengikuti jejak Yesus. Dan dia pun mati di kayu salib. Sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Yohanes 14 ayat 3-4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kita lanjut ke ayat 37.
Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Betapa besar cinta Petrus kepada Tuhan Yesus. Petrus rela untuk meninggalkan jalannya. Petrus rela untuk meninggalkan kesenangannya. Petrus pun rela untuk meninggalkan segala sesuatu. Tetapi untuk memberikan nyawanya, apakah bisa? Seperti Yohanes 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Seorang Rasul Petrus yang hidup bersama Tuhan Yesus lebih dari 3 tahun. Petrus menyaksikan begitu banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Petrus pun bisa berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Namun Petrus pun juga bisa gagal. Dia menyangkal Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali dengan mengatakan, "Aku tidak kenal dia." Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di sini. 1. Setiap kita bisa gagal. Pada zaman sekarang ini pun kita mendengar banyak hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudari seiman kita yang jatuh dalam dosa. Jangan kita pernah menganggap kita lebih hebat dari mereka. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Daud pun yang begitu intim dengan Tuhan bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Halo bapak-bapak, suami-suami. Sorry nih mau nanya, boleh? Apakah bapak-bapak para suami sudah seperti Daud yang mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan? Kalau iya, puji Tuhan. Tapi kalaupun begitu, hati-hati karena adanya ancaman pencobaan. Nah, tanya lagi satu lagi boleh? Apakah kalau bapak-bapak atau para suami kalau curhat sama siapa ya? Sama istri? Sama anak? Puji Tuhan. Tapi jangan sama wanita yang lain ya. Nah, sejak COVID semakin parah gitu ya, suami saya punya perusahaan memberikan anjuran kepada karyawannya yang naik kendaraan umum untuk ikut bersama karyawan yang sejalan rumahnya. Jadi teman kantor saya itu teman kantor suami saya dapat tugas untuk mengantar dan menjemput teman kantornya gitu yang rumahnya searah gitu ya. Dan saya bilang sama suami saya, untuk kamu nggak boleh gitu ya. Tidak, walaupun memang Alkitab mengatakan berilah tumpangan gitu ya. Tapi untuk kasus ini boleh beri tumpangan, tapi hanya boleh buat laki-laki atau nenek-nenek, boleh gitu ya. Nah, tapi untuk perempuan lain tidak. Kenapa? Bukannya nggak percaya, tapi saya nggak mau suami saya jatuh dalam pencobaan. Saya ingat jadi seorang pendeta pernah bercerita dalam khotbahnya, kalau nggak salah pendeta Peter Tanci ya. Dia diundang oleh sebuah gereja untuk membawakan khotbah. Dan dia dijemput oleh seorang jemaatnya, dan pada saat dia mau naik mobil dijemput soal seorang jemaat, pas dia buka pintu ternyata dalam mobil jemaatnya adalah seorang wanita. Dan dia bilang, "Oh sorry," dia tidak mau satu mobil hanya berdua dengan seorang wanita yang memang bukan istrinya gitu ya. Dia bilang, "Oh sorry, saya naik taksi aja." Jadi dia menghindari. Memang kadang-kadang kita di dalam doa kita, Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami, yaitu kita memohon untuk jauhkanlah kami dari pencobaan. Tapi susah ya, kadang-kadang manusia sendiri yang malah deket-deket sama pencobaan gitu ya. Satu lagi, pada saat sendiri tidak ada orang, tidak ada yang melihat dosa apakah yang kita sembunyikan. Mungkin kita merasa orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat apa yang dikerjakan anak-anaknya. Jangan beri celah kepada iblis, karena iblis punya sifat yang baik. Apa Bapak Ibu sifat iblis yang baik? Tidak pernah menyerah. Apa sifat iblis yang baik?
tidak pernah menyerah. Ya. Iblis akan mencari cara untuk mencari celah untuk menjatuhkan kita. Pada saat kita dekat sama Tuhan, pada saat kita intim dengan Tuhan, pada saat kita taat pada Tuhan, itu ada perisai di sekeliling kita, perisai di sekeliling keluarga kita. Dan iblis akan mencari celah dengan berkeliling-keliling seperti singa yang sedang mengaum-ngaum dan mencari orang yang akan ditelannya. Kalau kita nggak bisa ditembus, iblis akan memakai orang lain di sekitar kita untuk menjatuhkan kita. Entah itu pasangan kita, entah orang tua kita, entah anak kita, entah teman kita, bahkan bisa juga teman gereja sekalipun, untuk membuat kita marah, untuk membuat kita kesal, sehingga kita bisa jatuh dalam dosa. Iblis tidak pernah menyerah. Dia akan mencari cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Efesus 4 ayat 31. Karena itu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ngomongnya sih gampang, tapi prakteknya itu nggak mudah. Paling yang perlu kita ingat adalah kita tidak bisa kontrol memang atau omongan atau perbuatan orang lain. Kadang-kadang orang lain disapa, kita nggak disapa. Orang lain disalamin, kita nggak disalamin. Kok ngomongnya kasar sama kita ya, sama saya, tapi kok ngomong sama orang lain lembut ya. Kita nggak bisa kontrol omongan orang lain atau perbuatan orang lain sama kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah hati kita. Kita jaga hati kita untuk tetap bersih, tetap rendah hati, dan minta pertolongan Tuhan. Di mana Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada saat kita lengah, iblis bisa masuk menerobos dan memporak-porandakan kehidupan kita. Karena itu waspadalah, berjaga-jagalah, berdoalah, dan minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita belajar kenapa Petrus bisa gagal, yaitu karena Petrus gagal berdoa. Saat di Taman Getsemani, Petrus dan kedua murid lainnya itu tertidur. Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Nah, kita sebenarnya senang gitu untuk berkomunikasi, ngobrol sama orang. Tapi ternyata banyak orang Kristen itu gagal dalam berdoa. Kegagalan kita berdoa seringkali adalah kegagalan kita dalam kehidupan kita. Apakah kalau kita doa yang rutin-rutin aja? Berdoa makan, berdoa tidur, atau berdoa pada saat mau berpergian, atau lain-lain. Apakah seperti itu aja? Pada saat kita ketemu pacar kita, atau mungkin ya teman kita gitu. Apakah kita akan mengatakan hal yang sama? Hal yang itu juga, diulang-ulang dan rutin. Apakah seperti itu? Enggak dong ya, pastinya kita akan berbicara banyak hal. Begitu juga dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita seperti sedang berbicara dengan sahabat kita atau seperti anak kepada bapaknya. Makanya kenapa kita menyebut Tuhan kita Bapa. Kita lanjut ke ayat 38. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saya rasa Tuhan mengucapkan perkataan ini kepada Petrus sambil tersenyum, seperti seorang ayah kepada anaknya. Misalnya seorang anak-anak yang berkata kepada ayahnya, Papa, kalau aku sudah besar nanti, aku akan belikan apa aja untuk Papa. Tapi papanya berkata, kamu kemarin papa minta bagi es krim aja kamu gak bagi gitu ya. Tapi pasti papanya berkata dengan sambil tersenyum. Begitu juga dengan Tuhan. Sebenarnya di sekeliling kita begitu banyak warning atau peringatan yang mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Saya ingat kemarin kan kita ke puncak ya, kita jalan-jalan terus kita parkir
pas parkir gitu ya, di belakang mobil kan bawa makanan. Nah pada saat mau keluarin makanan, saya lihat di belakang mobil, wah tanaman bagus-bagus banget, tanaman bunga pendek-pendek gitu. Ini tinggal diangkutin ke mobil enak nih ya, ada banyak banget bunganya cakep-cakep gitu ya. Nah terus udah gitu saya udah ngomong nih mas suami, kita habis makan kita angkut aja ini tanaman nih, pas banget posisinya di belakang mobil gitu ya. Tapi anak-anak ternyata bilang mengingatkan saya gitu ya, hei mami, itu namanya mencuri gitu ya. Itulah warning, peringatan yang ada sekitar kita. Mungkin kita sama seperti Petrus, kita dengan mudah mengatakan, Tuhan, saya sangat mencintaimu. Tuhan, saya akan setia padamu sampai akhir hidupku. Sebelum jauh-jauh ke sana, Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Apa itu perkara kecil? Mungkin uang, mungkin waktu kita, mungkin pekerjaan kita. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita? Bagaimana untuk yang sekolah? Sekolahnya bagaimana? Bagaimana kita mengelola uang kita? Kalau kita punya hutang, apakah kita membayar hutang kita? Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Apakah waktu kita lebih banyak digunakan untuk nonton TV? Atau main handphone? Atau main game jangan-jangan? Bagaimana Tuhan mau mempercayakan perkara yang besar kalau dalam perkara kecil saja kita tidak setia? Jangan bilang kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat. Bagaimana dengan orang sekeliling kita? Entah itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau siapapun di sekitar kita. Nah, apakah kita sudah mengasihi mereka? Berapa banyak waktu perhatian yang kita berikan untuk mereka? 1 Yohanes 2 ayat 9 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Tuhan adalah kasih. Kiranya sampai pada akhirnya kita bukan hanya berjanji, tetapi kita boleh teguh dalam iman kita dan tetap kita mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Yuk Bapak Ibu, mari kita nyanyikan sama-sama lagu Mengikut Yesus keputusanku. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang di atas surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa yang boleh Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami Tuhan, yang kadangkala kami begitu mudah berjanji Tuhan, tetapi kami tidak tahu Bapa, bagaimana kami ke depannya nanti Tuhan. Tuhan tolong pegang tangan kami Bapa, untuk kami boleh tetap setia mengikuti Engkau Tuhan. Kemanapun Engkau pergi Tuhan, kami mau ikut Tuhan. Inilah keputusan kami Bapa, kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa, jangan biarkan kami direbut oleh iblis Tuhan, tapi tolonglah kami Bapa, biarlah kami boleh hidup bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau melakukan perintah-Mu Bapa, dengan kami boleh saling mengasihi Tuhan. Tolong kami Bapa, mampukan kami Bapa untuk mengasihi lebih sungguh lagi Bapa. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan Bapa diri kami masing-masing hadir dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.